Selamat datang kembali di episode kedua dari seri pertama di channel ini, di mana kita akan belajar basic pengetahuan terkait dengan dunia pasar forex. Di episode pertama, kita sudah mengenal dasar-dasar dan sejarah-sejarah pasar forex dan bagaimana pasar ini beroperasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas terminologi penting yang sering Anda dengar di dunia forex. Dalam dunia forex, mata uang selalu diperdagangkan berpasangan, misalnya Euro USD, GBP USD, atau USD Japan Yen. Pasangan mata uang ini dikenal sebagai currency pairs. Kemudian, ada 3 kategori utama dalam pasangan mata uang ini. Yang pertama ada major pairs, minor pairs, dan exotic pairs. Mari kita mulai bahas dari major pairs. Major pairs adalah mata uang yang paling sering diperdagangkan di dunia forex, dan pasangan ini selalu melibatkan dolar AS sebagai salah satu bagian dari pasangannya. Pertanyaannya, kenapa harus melibatkan dolar AS? Karena dolar AS adalah mata uang yang paling liquid dan digunakan hampir di seluruh transaksi dunia. Jika kita ibaratkan major pairs ini adalah sebuah oasis di tengah gurun pasir yang menawarkan segala keunggulan. Namun, Anda perlu berhati-hati karena keunggulan ini adalah pedang bermata dua untuk para trader retail seperti kita. Mari kita ibaratkan dengan lebih sederhana. Ketika Anda ingin membeli atau menjual sesuatu dan dalam hitungan detik keinginan Anda tersebut sudah terlaksana, transaksi Anda telah selesai dilaksanakan. Tidak ada jeda, tidak ada penundaan, dan itulah yang terjadi dalam pair yang ada di major pair. Hal ini disebabkan karena tingkat transaksi yang tinggi menyebabkan pasangan mata uang ini sangatlah liquid. Namun, ingat, likuiditas tinggi ini berarti semua mata uang yang ada di pasangan mata uang ini bergerak sangat cepat. Pilihannya, Anda harus berhati-hati dalam berenang atau Anda akan terbawa arus sungai yang sangat kencang. Yang kedua, dalam pasangan mata uang juga ada yang disebut dengan minor pairs. Minor pair adalah pasangan mata uang yang diperdagangkan di dalam pasar forex, tetapi tidak melibatkan dolar Amerika Serikat sebagai salah satu komponennya. Mereka memang bukanlah yang utama, tetapi mereka bukan suatu pair yang lemah. Contohnya, Euro melawan Yen Jepang yang biasa kita sebut dengan Euro JPY, atau pound sterling melawan dolar Australia atau kita biasa sebut GBP AUD. Berbeda dengan major pair seperti Euro USD atau GBP USD yang selalu melibatkan US dollar dalam setiap pasangan mata uangnya, minor pair ini sering dianggap pendukung dalam cerita besar di pasar forex. Namun, mereka adalah peran pendukung yang tidak kalah penting dari peran utama. Mari kita contohkan dengan lebih sederhana. Bayangkan Anda sedang melihat film di box office di mana major pair itu merupakan bintang utama, aktor besar yang selalu menjadi sorotan. Sedangkan minor pairs mereka adalah aktor pendukung seperti yang memerankan sahabat, bos, atau bahkan penjahat di balik layar. Mungkin mereka tidak mencuri perhatian para penonton, tapi tanpa mereka cerita tidak akan lengkap dan menjadi menarik. Terkadang, justru aktor pendukung ini yang mencuri perhatian di momen penting, sama seperti minor pair dalam pasar forex. Di saat pasar major sedang stagnan, maka minor pair bisa menjadi alternatif dan menjadi pahlawan tak terduga dalam keadaan seperti ini. Mari kita lanjut membahas jenis pair yang ketiga, yaitu exotic pair. Bayangkan ada sebuah wilayah yang jarang dikunjungi, sebuah area yang penuh tantangan dan peluang yang besar. Ini bukan tentang pemeran utama yang terkenal atau pemeran sampingan yang terabaikan. Ini adalah wilayah exotic pair. Exotic pair adalah tempat di mana Anda bisa menemukan risiko yang lebih tinggi, imbal hasil yang lebih tinggi, dan cerita yang tidak terlupakan. Tapi, hanya sedikit trader yang berani untuk memasuki pair ini. Mari kita mulai memahami apa itu yang disebut dengan exotic pair. Exotic pair adalah pasangan mata uang yang melibatkan satu mata uang dari negara berkembang atau pasar baru yang digabungkan dengan mata uang utama. Contohnya, seperti pasangan mata uang USD TRY, di mana
Ini adalah merupakan pasangan antara dolar Amerika Serikat dengan lira Turki. Mereka mungkin pasangan yang baru dan tidak terkenal, namun mereka merupakan pasangan yang jarang diperdagangkan dan sering dianggap liar. Berbeda dengan major dan minor pair, exotic pair mempunyai karakteristik yang unik, di mana dalam pair ini mempunyai volatilitas yang sangat tinggi dan spread yang besar, dan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta politik dari negara asal mata uang tersebut. Mari kita bayangkan Anda sedang bermain di sebuah taman bermain di mana major pair merupakan wahana roda biang lala yang stabil, berputar perlahan dan memberikan pemandangan yang indah. Dan minor pair seperti roller coaster yang sedikit menegangkan tapi masih cukuplah aman. Namun, exotic pair merupakan wahana yang sangat ekstrim dan penuh dengan kejutan, di mana Anda tahu wahana-wahana yang sering diberi peringatan hanya untuk yang berani. Mari kita bahas segmen kedua dalam video kali ini, di mana kita akan belajar terkait dengan margin dan leverage. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda bisa mengendalikan seluruh pasar hanya dengan modal yang kecil? Seolah-olah dengan sedikit dana, Anda bisa membuka posisi besar dan meraih keuntungan yang besar. Itulah kekuatan dari margin. Tapi, apakah margin ini benar-benar teman Anda, ataukah margin ini musuh Anda dalam selimut? Di balik potensi keuntungannya, ada risiko yang mengintai Anda setiap hari. Mari kita ungkap apa sebenarnya margin dalam pasar forex. Margin adalah jumlah uang yang harus Anda miliki di akun trading Anda sebagai jaminan untuk membuka posisi. Bisa dibilang, ini seperti uang muka yang Anda berikan kepada broker yang Anda pilih. Dengan margin, Anda tidak perlu membayar penuh nilai posisi Anda, namun hanya sebagian kecil saja. Misalnya, Anda ingin membuka posisi senilai 10.000 US dollar, namun dengan leverage 1:100, Anda hanya perlu menyediakan 100 US dollar sebagai margin. Lalu bagaimana sisanya? Itu seperti pinjaman yang diberikan dari broker kepada Anda. Tapi ingat, pinjaman ini bukan tanpa resiko. Margin selalu beriringan dengan leverage. Leverage merupakan pengganda yang memungkinkan Anda untuk mengontrol posisi besar dengan modal yang kecil. Semakin besar leverage Anda, semakin kecil margin yang Anda butuhkan. Namun, ada sisi lain yang perlu Anda pahami. Misalnya, dengan leverage 1:100, Anda hanya membutuhkan 1% dari nilai posisi sebagai margin. Tapi, semakin tinggi leverage, semakin besar pula resiko Anda jika pasar bergerak melawan posisi Anda sesuai yang Anda analisa. Mari kita bayangkan dengan contoh yang lebih sederhana. Bayangkan Anda sedang membeli sebuah rumah dan Anda ingin membeli rumah dengan harga 100.000 US dollar. Tapi Anda hanya memiliki 5.000 US dollar di akun bank Anda. Maka bank akan datang dan berkata, kami akan meminjamkan uang kepada Anda, tapi Anda harus memberikan uang muka sebesar 5.000 dolar sebagai jaminan. Uang muka yang diberikan bank itu merupakan margin bagi Anda. Namun, apa yang terjadi jika nilai rumah itu turun pada tahun berikutnya? Maka, bank akan datang dan meminta Anda untuk menambah jaminan yang Anda berikan. Inilah yang disebut dengan margin call dalam dunia forex. Jika Anda tidak bisa memenuhi margin minimumnya, maka posisi Anda akan ditutup secara otomatis dan Anda akan kehilangan seluruh modal Anda. Margin call adalah momen di mana broker Anda memperingatkan bahwa dana di akun Anda tidak lagi cukup untuk menjaga posisi Anda tetap terbuka. Jika Anda tidak menambahkan dana, posisi Anda akan ditutup dan kerugian Anda akan menjadi sebuah kenyataan. Dan inilah mengapa penting untuk selalu mengelola margin Anda dengan hati-hati dan jangan pernah membuka posisi yang terlalu besar dibandingkan saldo yang Anda miliki.